Siapakah pihak yang paling berjasa dan karena itu harus disebut sebagai pahlawan yang sebenarnya terkait dengan pembongkaran mega korupsi yang terjadi dalam perusahaan plat merah Patra Niaga Pertamina? Apakah Kejaksaan Agung Republik Indonesia ataukah orang yang bernama Basuki Cahayapurnama yang disebut juga sebagai Ahok? Apakah saling klaim terkait dengan orang yang berprestasi atau pihak yang berprestasi terkait dengan pembongkaran skandal ini itu harus membuat kita tahu bahwa pahlawan yang sebenarnya itu adalah ini dan di pihak lain ada pahlawan yang kesiangan. Bagaimana kita membincang adanya status pahlawan yang sebenarnya dan pahlawan kesiangan. Mari kita percakapan hal ini dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam percakapan dunia filsafat, yang namanya skandal itu terkait dengan kata dalam bahasa Yunani yang diangkat dalam khazanah pemikiran filsafat Yunani. Skandal dari kata Yunani skandalos, artinya orang yang membuat persoalan itu menjadi rumit dan persoalan itu kemudian berefek sangat luar biasa dan membuat penderitaan yang bersifat sistemik. Inilah yang mungkin bisa kita gambarkan dengan istilah skandal terkait dengan mega korupsi yang terjadi dalam perusahaan plat merah Patra Niaga Pertamina. Tetapi isu yang terkait dengan skandal ini atau skandalos ini adalah siapa sebetulnya pihak yang dianggap berjasa dan karena itu harus diberi status sebagai pahlawan. Pahlawan di sini adalah pahlawan yang sebenarnya tentunya. Namun teman-teman, kita yang hari-hari ini disuguhkan oleh berbagai macam pemberitaan media dan salah satunya menampilkan sosok Ahok yang kita tahu adalah salah satu politisi yang seringkali menunjukkan cara berpolitik yang sangat penuh dengan idealisme, sehingga kita selalu menyematkan seorang Ahok itu dengan apa yang ia sering tampilkan dengan gaya berpolitik yang marah-marah dan penuh dengan ekspresi emosional. Apa yang ia lakukan itu menurutnya adalah sesuatu yang wajar oleh karena dinamika politik di tanah air kita memang tidak biasa-biasa, penuh dengan kepalsuan dan karena itu berbagai macam skandal yang terjadi dalam hidup dan dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, kebudayaan itu selalu diberi penilaian dengan kata-kata yang sangat keras bahkan bertendensi kasar dari seorang Basuki Cahayapurnama. Itulah gaya Ahok yang biasa kita selalu lihat ketika dulu ia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun kali ini teman-teman, sosok yang bernama Ahok tidak main-main karena ia adalah salah satu petinggi juga di dalam perusahaan plat merah Pertamina. Dan karena itu ia merasa punya banyak data dan data-data itu adalah data-data yang sangat rahasia terkait dengan banyaknya para petinggi Pertamina yang seringkali tidak mau diberi nasihat untuk menyehatkan perusahaan ini. Karena itu wajar ketika Ahok kemudian marah-marah juga terhadap para direktur atau direksi Pertamina yang menurut Ahok tidak menjalankan tugas dan kinerja yang sangat buruk dan karena itu perlu dievaluasi dengan tindakan dan kata-kata kasar dan keras. Namun teman-teman, jauh sebelum Ahok memberikan komentar-komentar yang sangat keras, kita tentu tahu bahwa skandal mega korupsi yang melanda perusahaan Patra Niaga Pertamina itu telah dibuka pertama-tama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyidikan yang dilakukan secara serius oleh Kejaksaan Agung itu membongkar secara terang benderang
apa fakta yang terkait dengan permainan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para petinggi Patraniaga yang membuat akhirnya muncul istilah-istilah yang satiris sifatnya ketika kita membeli Pertamax tetapi isinya adalah Pertalite. Sungguh bertahun-tahun kita ditipu kalau itu benar, bahwa selama ini apa yang dianggap sebagai Pertamax itu berarti kita tidak mengantri, tetapi ternyata Pertamax itu berarti Pertalite yang tidak mengantri. Itu adalah satire-satire yang kita seringkali dengar dalam percakapan masyarakat luas. Namun poin yang saya ingin kembali ajak diskusikan dalam kaitan ini adalah siapa sebetulnya pihak yang berjasa dan harus kita sematkan sebagai pahlawan yang sebenarnya. Izinkan saya berpendapat bahwa pahlawan yang sebenarnya itu adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Merekalah yang sebetulnya serius membongkar mega korupsi yang terjadi dalam perusahaan plat merah milik pemerintah ini, dan bukan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Bahkan saya telah mengatakan bahwa pernyataan yang sangat keras yang dilontarkan oleh Ahok itu tidak bisa mengatakan kemudian Ahok adalah orang yang berjasa. Ia bukan pahlawan yang sebenarnya. Bahkan banyak pihak juga sudah mengatakan bahwa Ahok dan klaimnya itu harus disebut sebagai pahlawan kesiangan. Karena itu teman-teman, mari kritis melihat fenomena ini. Kita sungguh prihatin kalau benar bahwa penyidikan Kejaksaan Agung itu mampu membongkar ke akar-akar persoalan apa yang sebetulnya terjadi dalam perusahaan plat merah milik negara ini. Apakah memang ada kerugian yang luar biasa, bahkan sampai triliunan rupiah? Ini tentu adalah sesuatu yang membuat kita tertempeleng bersama-sama. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang terbelalak matanya dan heran dan sungguh prihatin dengan apa yang terjadi dalam perusahaan milik negara ini, tetapi kita semua sungguh prihatin kalau memang terjadi upaya yang sangat luar biasa yang kita sebut dalam perspektif filsafat Yunani itu sebagai skandalos, yaitu sesuatu yang merugikan banyak pihak. Dan kali ini yang dirugikan adalah negara dan rakyat yang menikmati apa yang kita katakan sebagai BBM, yaitu Pertamax dan Pertalite. Mereka memberikan keuntungan bagi pribadi dan kelompok mereka. Dan karena itu harus dilakukan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya, yang setegas-tegasnya terhadap mereka yang telah merugikan keuangan negara dan telah membuat hajat hidup orang banyak terkait dengan isu di seputar BBM itu membuat kita sungguh prihatin bersama. Karena itu ketika nantinya Kejaksaan Agung yang saya katakan sebagai pahlawan sebenarnya akan melakukan penegakan hukum, maka kiranya tindakan hukum yang terukur, yang tegas, dan memberikan efek jera, bahkan memberikan efek yang membuat para koruptor ini menyesali apa yang ia lakukan dengan memiskinkan mereka. Itu adalah tindakan-tindakan yang sepatutnya dapat dibenarkan menurut koridor hukum yang telah membuat mereka semua diuntungkan dan meraih kekayaan dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak dibenarkan. Karena itu teman-teman, kembali pada diskusi kita di awal, siapa sebetulnya yang harus kita sebut sebagai pahlawan yang membongkar mega korupsi? Saya katakan itu adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan pahlawan kesiangan adalah Ahok alias Basuki Cahayapurnama.